you. 'Cause you're mine. Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa alat yang unik, keren, dan ngebantu buat konsol game Nintendo Switch. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja gas! Yang pertama, ada gamepad atau controller third party dari MYXI atau Nixie. Ya, pokoknya itu. Ini saya dikasih yang tipenya Nixie Wizard. Isinya ada kontrolernya, kertas panduan berbagai bahasa, dapat 2 ring atau frame pengganti, dan kabel USB Type-C. Nah, untuk bentuknya kayak gini. Mirip-mirip sama controller dari GameCube. Ya, kelihatannya klasik dan unik, nggak kayak controller Switch pada umumnya. Layout tombol-tombolnya juga dibuat mirip gitu, tapi ada beberapa tambahan, seperti tombol turbo, profile, dan 2 tombol makro di belakang yang bisa di-mapping. Untuk feel-nya juga beda-beda nih, ada yang clicky, agak keras, ada yang empuk, dan ada yang keempukan. Untuk ukurannya ini cukup besar, tapi nggak begitu berat. Ya, kalau dipakai bocil kayaknya agak susah, tapi kalau buat pairing ke Switch-nya itu gampang. Ini tuh bisa dilepas kayak gini ya, jadi bisa tinggal diserodotin ke rel yang ada di tablet Switch-nya, macam Joy-Con. Tapi jadinya kayak gini ya, panjang. Kalau nggak mau kayak gini juga masih bisa kok di pairing secara wireless. Ya, kalau menurut saya sih masih cukup nyaman buat main. Apalagi punya keunggulan di joysticknya yang udah half effect, yang diklaim nggak bakalan drift. Wah, mantep nih. Dan ini bisa diganti-ganti juga ya joysticknya. Untuk fitur lainnya dia udah punya motion control, support wake up, ada tombol turbo, dan 2 tombol makro yang bisa di-mapping. Terus ada backlight di beberapa tombol, dan baterainya juga cukup tahan lama. Harganya berapaan? Ya segini, 1 jutaan. Yang minat langsung cek aja ya di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, lanjut yang kedua. Ini kelihatannya sederhana banget, tapi fungsinya menurut saya itu bagus. Jadi ini adalah HDMI switcher. Harganya itu cuma 29.000 untuk yang 3 input. Murah kan? Untuk fungsinya, kita bisa colokin 3 HDMI sekaligus ke satu port HDMI yang ada di TV. Biar nggak colok cabut. Misalnya nih, saya colokin docking Nintendo Switch, terus TV stick, dan laptop. Nanti, kalau salah satu perangkat itu aktif, ya otomatis akan ditampilkan ke TV. Atau kalau lebih dari satu yang aktif, kita bisa pilih mau yang port mana yang ditampilkan dengan menekan tombol select yang ada di alat ini. Saya rasa ini berguna banget kalau punya banyak perangkat yang pakai HDMI, dan port HDMI di TV-nya itu cuma 1. Terus biar nggak cepet dol juga tuh port HDMI di TV-nya, apalagi sering colok cabut. Next, yang ketiga, ada HDMI Video Capture. Nah, yang ini juga masih terjangkau, tapi fungsinya lumayan ngebantu. Harganya ini sekitar 60 ribuan untuk model yang kayak gini. Di sini ada input yang berupa HDMI dan outputnya berupa USB. Jadi fungsi alat ini untuk menerima tampilan HDMI dan mengeluarkannya ke media lain melalui USB, misalnya ke PC desktop atau laptop, bahkan ke perangkat Android. Emang untuk apa sih? Ya, dengan begitu kita bisa merekam hasil tampilannya, atau bisa juga untuk dijadikan bahan streaming. Nah, untuk caranya, HDMI dari docking switch-nya itu dicolok ke HDMI Video Capture ini. Terus ini dicolok ke PC atau laptop. Terus di laptopnya, download dan install aplikasi yang bernama OBS. Nah, kalau udah di OBS ini, tekan icon plus, pilih Video Capture Device, oke. Pada device, pilih USB video, lalu tekan oke. Nah, ini tinggal disesuaikan aja tampilannya, biar pas. Terus untuk suaranya juga bisa dimasukkan. Dengan tekan icon plus, pilih Audio Input Capture, oke. Pilih yang USB Digital Audio, lalu tekan oke. Udah deh, kita bisa main sambil di-record,
selama yang kita mau. Atau bisa juga nih untuk live streaming ke berbagai platform. Dan hasilnya kayak gini. Habis itu yang keempat, ada 8-bit Do USB wireless adapter 2. Kalau yang ini memang termasuk cukup mahal. Harganya itu sekitar 170 ribuan. Bentuknya ini kecil, ada motif batu bata gitu. Di bawah sini ada lampu indikator dan satu tombol untuk pairing. Terus ini bisa dilepas juga, ada USB-nya. Nah, alat ini berfungsi untuk menggunakan gamepad atau controller wireless di Nintendo Switch. Atau perangkat lain juga bisa. Tapi ini khususnya di Nintendo Switch buat controller yang nggak support. Contohnya DualShock 4, DualSense, Xbox Controller, dan lain-lain. Alat ini bisa dipakai kalau dalam mode docking ya. Jadi dicolok ke docknya, nanti indikatornya tuh kedap-kedip, terus tekan tombolnya ini untuk pairing. Nah, di sini saya pakai DualShock 4 yang ori ya. Tinggal nyalakan dengan menekan tombol PS dan set. Terus tunggu sampai connect, atau indikatornya nyala tanpa berkedip. Udah deh, bisa buat main nih. Lumayan kan, yang punya stick PS bisa dimanfaatkan buat dipakai main di Nintendo Switch juga. Oke, lanjut. Yang kelima ada charger atau adaptor, yaitu Ugreen Nexout Mini 30 Watt. Seperti namanya, udah nggak asing kalau alat ini dipakai buat ngecharge baterai. Ya memang, kalau beli Nintendo Switch juga udah dikasih chargernya, satu. Itu selain dipakai buat ngecharge, dipakai buat power dock juga. Agak ribet sih kalau misalnya sering main mode docking dan suka main portable juga, sering dibawa-bawa gitu. Nah, daripada ribet lepas pasang, jadi lebih baik beli charger lagi. Saya pilih ini soalnya bentuknya itu kecil, tapi punya output yang masih cukup besar. Jadi enak nih kalau buat dibawa-bawa, nggak makan banyak tempat. Untuk outputnya yang 30 watt memang beda sama bawaan yang 39 watt. Tapi saya rasa ini masih cukup kalau cuma buat ngecharge. Harga charger itu memang bervariasi, tapi yang kualitasnya bagus itu biasanya lumayan ya. Untuk Ugreen Nexout Mini 30 watt, harganya 180 ribuan. Itu belum termasuk kabelnya yang Type-C to Type-C. Menurut saya, barang-barang itu bisa ngebantu untuk beberapa kebutuhan bermain game di Nintendo Switch. Nggak cuma untuk memperbagus tampilannya aja, tapi menambah fungsi atau fiturnya juga. Untuk harganya bervariasi, karena barang-barang tadi kebanyakan masih umum. Jadi ada pilihan dari berbagai merek juga. Bisa cari yang sesuai kebutuhan dan budgetnya. Oke, jadi itulah beberapa alat yang unik, keren, dan ngebantu buat konsol game Nintendo Switch. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.